Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan saya Sabil dengan NIM 220 222 1005. Oke, di sini saya akan eh, mempresentasikan dalam sebuah video ya yang menjadi tugas besar dari mata kuliah analisa finansial ya. Jadi langsung saja di mata kuliah analisa keputusan pada teknologi finansial ini ada presentasi proyek tugas akhir di mana untuk topiknya itu sebenarnya dan datasetnya bebas ya gitu ya. Nah, di sini tuh kita perlu beberapa hal yaitu adalah dataset, source code dan juga link video presentasi yang nanti akan dikumpulkan. Yang nanti juga akan dinilai oleh Pak Hanif ya. Oke. Nah, jadi di sini itu objektifnya adalah kita akan melakukan apa ya analisa data gitu menggunakan apa yang sudah dipelajari di mata kuliah ini sebelumnya, di mana studi kasus dapat diambil dari dataset yang ada di internet ataupun di perusahaan masing-masing. Jadi untuk dataset saya sendiri, saya akan gunakan dataset pribadi saya, di mana dataset tersebut itu berisi tentang harga-harga dari kartu yang akan dijual ataupun dibeli ya. Sehingga ada harga beli, ada harga jual, dan lain-lain. Dan kita coba akan tampilkan nilai prediksinya. Untuk metodenya kita akan menggunakan metode linear regression ya, atau dikenal juga sebagai regresi linear gitu. Nah, untuk Google Colab-nya sendiri juga sudah saya siapkan. Jadi di video ini juga kita akan live code langsung ya. Oke. Jadi pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah menyediakan blank space seperti ini atau new notebook gitu untuk kita berikan source code dari line of source code-nya ya. Jadi pertama-tama kita akan klik code ini dulu. Lalu kita akan mulai mengcoding di sini sesuai dengan apa yang kita butuhkan gitu. Nah, kalau di sini saya akan terlebih dahulu buat sistem untuk import file dulu ya, karena kalau di sini saya akan langsung import file CSV saya aja gitu. Jadi saya nggak akan masukin secara hardcode, secara datanya. Saya langsung kirim CSV-nya dan langsung saya ini aja. Jadi bukan CSV-nya itu tidak saya masukkan hard kayak URL gitu ya. Jadi kayak URL langsung baca CSV-nya enggak, tapi saya di sini saya akan buat uh, apa ya istilahnya itu import method gitu ya. Jadi akan diimport terlebih dahulu si CSV-nya baru nanti akan diolah. Nah, untuk itu saya akan code untuk perintah importnya terlebih dahulu. Oke, di sini kita coba import files ya. Import files. Lalu kita berikan uploadednya juga sama dengan files dot uploaded. Jangan lupa dikasih kurung buka dan kurung tutup. Nah, untuk perintah select from dan uploadnya ini kita udah buat. Nah, selanjutnya kita coba akan tambahkan kode di bawahnya lagi untuk kita mengimport pandas ya, yang memang biasa digunakan di Google Colab ini. SPD, kita bikin variabel PD. Lalu kita juga import IO-nya. Nah, setelah itu kita buat ininya ya, istilahnya kita buat agar si apa yang sudah kita upload ini bisa dibaca gitu ya, bisa di read gitu. Kita buat di sini df csv karena formatnya itu CSV ya, jadi kita sesuaikan di sini untuk readnya kita akan read CSV. Lalu berikan IO yang tadi kita import, IO bytes IO uploaded
uploaded, uploaded. Nah, untuk ininya nanti kita di sini akan menyesuaikan dengan nama ininya ya, nama filenya ya, nama file yang udah kita upload. Nah, untuk nama file yang kita upload nanti itu adalah template harga kartu. Dan jangan lupa berikan ininya formatnya. Oke. Setelah itu oke, sebentar ya. Kita perlu cek dulu. Oke. Oke, kita lanjut. Oh iya, jangan lupa sebelum itu kita juga tambahkan perintah untuk printnya agar nanti dia ke display apa yang mau kita tampilkan. Printnya kita ke DF ya, ke data frame-nya yang sudah kita tentukan bahwa data frame itu sama dengan si CSV tersebut. Oke. Nah, ini nanti akan kita coba running di terakhir ya. Jadi untuk sekarang kita coba ini dulu, kita coba untuk coding terlebih dahulu. Setelah itu kita akan tambahkan lagi line code untuk kita import ulang si pandasnya ya. Jadi kenapa saya pisah? Karena ini beda. Yang tadi di atas itu untuk upload karena kita akan import IO-nya juga. Dan yang di bawah ini untuk kebutuhan kalkulasi dan kalkulasi konversi uraian dan ekstrak datanya gitu ya. Sebenarnya bisa jadi satu, cuman prefer saya pisahin aja biar nggak sulit bacanya ya. Kita jangan lupa ambil matplotnya juga, matplot library-nya. Dan oh sorry. Kita bikin variabelnya splt. Setelah itu jangan lupa juga kita ambil linear modelnya ya dari sklearn. Karena kita butuh model linear regresi, jadi kita perlu ngambil ini ya dari linear modelnya. Linear model, linear model, kita import si linear regressionnya. Oke. Lalu kita akan baca lagi CSV filenya di mana saya buat variabel baru untuk menyimpan si data frame yang sudah kita upload atau import sebelumnya ya. Jadi saya akan buat variabelnya data ya sama dengan df di mana data itu sama dengan data frame yang udah di atas tadi yang kita print. Lalu kita coba lagi untuk ngeprint si datanya. Untuk ngecek apakah datanya udah sesuai atau belum. Nah, ini oh ya, ini mungkin saya kasih komen juga aja ya biar nanti bisa dimengerti. Kita coba baca CSV file ya. Nah, setelah itu kita karena di CSV saya itu ada tanggalnya ya, maksudnya ada penanggalan gitu. Nah, mungkin kita coba running dulu aja sampai sini kita running dulu. Dari from Google Colab kita running. Oke, ini ada yang salah. Files uploadednya ya. Oh sorry, ini bukan uploaded, harusnya upload aja. Ya, nah di sini kan akan diminta untuk choose filenya. Nah kita di sini akan coba choose filenya itu
ambil yang historical, yang CSV. Nah, ini. Oke, udah 100% done. Nah, selanjutnya kita akan import pandasnya dan IO-nya, udah selesai juga. Lalu kita print data frame-nya. Oke, di sini ada error. Oke. Nah, ini yang perlu di ini ya. Tadi kan awalnya kan kita kan template harga kartu ya. Nah, ini perlu kita sesuaikan. Jadi kita tinggal copy aja yang ini historical harga kartu, dataset CSV ini kita copy, kita samakan di sini. Nah, paste. Karena ini tadi kan template kan ya. Biar kita bisa menyesuaikan. Karena kalau misalnya Excel-nya kita beda, kita tinggal replace naming dari filenya aja di sini gitu kan. Karena kita harus tahu targetnya yang mana. Nah, kayak gini, coba kita run lagi ya. Nah, kalau kita run harusnya ini udah bisa. Nah, muncullah dia itu kolom gini ya, ada kolom tanggal, harga belinya, harga jual, harga standar, sama harga jual termahal. Semua ini dalam bentuk yen ya. Dan di ujung ini ada key ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ini key semua. Nah, setelah itu kita akan nge-import si pandanya lagi untuk ngambil matplotlib-nya sama si linear modelnya. Lalu kita baca lagi, harus sama. Oke, ada 39 key ya, jadi sama ya. Nah, sampai sini kita udah oke ya, kita udah ngeluarin datanya. Nah, tapi ini belum selesai, kita lanjut lagi, di mana di sini kita setelah baca si CSV file itu, kita akan mengurai dulu nih. Jadi, sebelum melakukan prediktif, kita perlu mendefine numerical-nya dulu ya, gitu ya. Jadi, di sini kan numerical udah ada harga beli, harga jual, harga standar, dan harga jual termahal gitu ya. Ini udah dalam bentuk yen semua. Oke, tapi ini sembari itu juga saya akan benerin sebentar. Nanti ini akan kita running dari awal lagi ya. Bentar, saya sambil benerin juga. Oke, sip. Kita lanjut. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan line code baru di bawah. Kita akan istilahnya mengurai tanggal menjadi format datetime dulu. Nah, ini kan tanggalan di sini kan masih format dari saya sendiri ya, di mana ini menggunakan triple M sama double Y gitu ya. Month, year gitu ya. Oke, di sini kita perlu diuraikan dulu gitu kan agar si date-nya ini menjadi format datetime yang bisa nanti dikonversi menjadi bentuk ordinal. Nah, sebelum dikonversi menjadi bentuk ordinal itu kita perlu ganti formatnya dulu. Nah, di sini berarti kita tinggal kita sebutkan dulu variabel tadi, kita udah pakai data ya. Data di mana datanya itu udah kita ambil kolom date-nya. Setelah itu PD, ambil PD-nya tuh date time-nya ya pasti ya, kita karena mau bikin date time. Lalu ada data, terus date-nya udah pasti date ya. Sebentar, ini harus kita bikin kayak gini dulu. Nah, kita bikin date, jangan lupa agar si formatnya itu kita buat seperti ini. Oh sorry, format sama dengan B dikurangin Y. Sama aja sih sebenarnya. Oke, B sama Y. Oh ya, jangan lupa kita kasih komen. Ini fungsinya untuk mengurai tanggal ya. Mengurai tanggal menjadi format date time.
Lalu kita run. Oke, tidak ada error ya. Jadi kita bisa lanjut. Nah, ini sengaja memang nggak saya print karena ya kurang lebih hasilnya akan sama saja gitu. Nah, selama nggak ada error kita coba lanjut dulu ya. Nah, setelah itu seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kita akan konversi si date time ini menjadi bentuk ordinal karena agar bisa dilakukan prediktif nantinya, mengeluarkan hasil prediktif, kita perlu ubah si tanggalan ini jadi nilai ordinal terlebih dahulu gitu. Nah, untuk merubahnya jadi nilai ordinal, oke kita kasih komen dulu ya. Konversi penanggalan menjadi bentuk ordinal. Nah, di sini kita akan buat data, kembali lagi data, kita bikin data, variabelnya masukin tadi, terus habis itu kita bikin kolom name-nya date, ya, date-nya kita masukin. Oke, sorry, kita masukin date, ini nggak boleh sama ya, karena ini variabelnya nggak boleh sama, date ordinal ya, karena kita mau bikin field baru ya di sini, date ordinal sama dengan data date map lambda apa sih tadi itu ya, oh ya ini date to ordinal, jangan lupa diisi. Oke, kita coba dulu. Oke, aman. Selanjutnya kita kode lagi. Nah, inilah saatnya kita mengekstrak si independennya ya. Jadi kan kita udah dapat ininya ya, kolomnya harga beli, harga jual, harga standar, sama harga jual termahal gitu. Nah, kalau misalnya kita mau lanjut lagi nih, kita coba untuk pisahkan independennya gitu kan, mana yang mau kita get gitu ya, mana mana sumbu yang mau kita get sebagai sumbu x-nya dan sumbu y-nya yang untuk kita akan nanti cari apa sih istilahnya tuh, cari nilai prediktifnya. Nah, untuk measurement-nya sendiri kan di sini ada 4 ya, ada harga beli, harga jual, harga standar, sama harga jual termahal. Nah, ini kita coba inputnya salah satu ya. Nanti kita coba inputnya di aksis Y ya. Untuk aksis X ini kita coba masukin dimensinya di mana kita akan menggunakan date gitu ya. Tapi bukan date yang ada di sini, tapi adalah date yang sudah kita konversi menjadi date ordinal. Jadi di line 10 ini ya kita akan coba ya. Nah, kita ekstrak. Kita istilahnya ini mengekstrak independent variable, x dan y ya. Nah, di sini kita tentukan dulu x sama dengan data si date tadi, date ordinal, date underscore ordinal, lalu value. Nah, values-nya perlu kita reshape ya, reshape. Jangan lupa itu reshape ini penting. Lalu kita buat ini -1 sama 1. Itu sama 1 ya. Cukup lah ya 1. Oke. Ini kolom X-nya sudah, kita ngambil ordinal. Jangan lupa kita Y-nya kita ambil data. Nah, ini kita mau ambil apa di sini? Anggaplah saya sekarang mau ambil harga jual ya gitu ya. Oke, harga jual termahal. Sebentar ya. Sebentar, di mana tadi ya? Oke, yang ini ya.
Oke, kita ambil yang ini aja. Oke, sorry, kita balik lagi. Ini saya siapkan dulu ya. Sip. Oke, nanti itu kita akan bahas. Nah, kita ambil Y-nya itu apa ya? Coba ya. Kita ambil harga belinya aja deh gitu kan ya. Kita coba ambil harga beli. Harga beli yen. Jangan lupa ini uh, uppercase sama ininya diperhatikan karena kita ini nembak ya harga beli yen. Oke, terus habis itu setelah itu jangan lupa ini bentukannya value ya karena ini measurement. Kita klik. Pastikan nggak error. Oke, nggak error. Oke, sampai sini kita udah mengekstrak si independennya ya, independen variabelnya ya. Kita udah nentuin mana yang X, mana yang Y. Yang akan jadi X siapa, yang akan jadi Y siapa. X-nya itu kita ambil ordinal, Y-nya kita akan ambil secara values-nya gitu ya. Nah, setelah itu barulah kita di sini akan menerapkan si linear regresi modelnya ya gitu ya. Di sini kita akan terapkan linear regression ya. Ini komen aja nih. Model di mana ini saya modelnya itu sama dengan ya di sini linear regression ya. Regression. Jangan lupa kurung tutup kurung bukanya. Setelah itu kita ya, oke, aman, nggak ada error. Nah, setelah kita siapkan si modelnya gitu. Nah, model ini perlu kita isi dengan si apa sih namanya? Si data aksis X dan juga data aksis Y. Nah, saat ini akan kita coba untuk ngefit ya. Ngefit itu adalah memasukkan si X Y-nya ini, aksis X sama Y ke dalam model si linear regression ini. Jadi istilahnya apa ya? Memasukkan model ke dalam data aksis ya. Aksis X dan Y. Oke. Di sini kita akan model dot fit lalu X Y. Nih. Simple aja untuk ngedefine kita. Jangan lupa di execute. Oke, di sini ada error. Model is not defined. Oke, sorry. Ini huruf gede harusnya. Karena uppercase tadi ya. Uppercase sama lettercase-nya harus diperhatikan. Nah, dapat. Di sini sudah muncul linear regression-nya. Oke. Selanjutnya kita akan mengambil si prediction value-nya gitu kan. Karena kita sudah dapatkan X dan Y yang secara aktualnya, kita sekarang akan ngambil prediction value-nya. Nah, untuk melakukan prediction value, kita langsung aja bikin Y dulu kita bikin Y-pred aja lah. Y-pred ini variabelnya untuk prediction ya, dimana kita di sini sama dengan model dot predict X. Nah, di sini. Oke, kita running. Oke, nggak ada error. Oh, sorry, lupa saya tambahin dulu ininya komennya. Ini untuk gunanya untuk melakukan get prediksi value. Oke, kita running. Setelah itu kita tambahkan lagi line code-nya. Nah, selanjutnya kita akan tes print value prediksinya karena kita nggak mau sampai si prediksinya ini kosong ya gitu. Kita mau si value prediksinya ini ada. Nah, makanya kita akan di sini akan lakukan tes print dulu ya untuk ngecek seperti yang ada di atas tadi. Kalau yang di atas tadi untuk ngetes baca CSV filenya ya. Dari yang hasil udah diimport ataupun yang sudah dijadikan variabel baru data. Nah, ini kita sekarang akan ngetes untuk memberikan perintah
agar bisa dibaca si value hasil prediksinya gitu ya. Tes value prediksi gitu ya. Prediksi. Ya sama, ini berarti print. Oke. Bikin predicted values. Bikin predicted values, terus habis itu bawahnya kita print juga ypred. Nah, nih. Kita running, kita cek dulu apakah error. Oke, aman. Predicted values-nya mengeluarkan value-value seperti ini. Nah, setelah kita mendapatkan predictive value-nya gitu ya, atau value prediksinya, nah, sampailah kita ke bagian akhir di mana kita akan akan show ini atau memvisualisasikan data-data yang sudah kita tampilkan, udah yang kita import dan sudah kita get secara prediksinya melalui Google Colabs ini menjadi sebuah chart gitu ya, atau bagan. Nah, di sini saya akan buat si bagannya itu menjadi time series ya. Jadi kelihatan secara line chartnya itu seperti apa dan ada periodically-nya gitu. Dan di akhir nanti akan saya jelaskan ini tuh bahas tentang apa sih, kayak karena di sini kan saya sebutkan ini prediksi harga kartu Secret Strike Freedom SD Battle Spirit gitu ya. Nanti akan coba saya ceritakan juga sedikit ini tuh saya menganalisa tentang apa. Nah, di sini kita akan coba coding untuk ngambil si chart time series-nya ya. Membuat chart time series gitu ya. Komparasi komparasi value aktual dan value aktual dan prediksi. Nah, sebenarnya mudah ya. Ini kita tinggal bikin variabel lagi. Date sama dengan data. Nah, ini nggak apa-apa. Kita pakai yang date aja ya. Pakai datanya date aja. Habis itu kita ambil juga, kita plotting juga ya, dan ini emang harus diplot. Oke, ini saya copy dulu karena nanti banyak kita pakai. Plot dates. Di sini kita ambil aksisnya Y, di mana ini labelnya kita akan beri nama aktual. Aktual. Ops, jangan lupa ininya. Oke. Sudah, terus habis itu kita akan plot lagi. Plot untuk dates yang prediksinya ya, dates. Ypred. Oh, sorry, ini lettercase ini nggak boleh nih. Ini. Terus Ypred, terus habis itu ambil labelnya predicted ya. Ambil sama dengan predicted. Oke. Setelah itu kita ambil lagi apa ya? Ya, X labelnya belum, sorry. .x label. Kita akan isi langsung dengan date ya. Date. Ya, labelnya kita isi juga dengan harga jual termahal. Kita tadi ngambilnya harga jual termahal kan ya. Oh bukan, kita ngambilnya harga belian tadi, sorry. Ini kita copy aja. Harga beli dalam yen ya. Lalu jangan lupa berikan titelnya PLT. Untuk titel ini sebenarnya kita hardcode sih ya untuk yang titelnya nih ya. PLT.title. Karena di sini kita bikin actual versus predicted antara harga beli Freedom, harga beli kartu ya, harga beli kartu Freedom Gundam Secret per period. Oke.
Tambahin juga di sini. Oke, sudah. Habis itu ini saya bikin rotationnya 45 aja lah ya, nggak usah gede-gede. Jangan lupa untuk show legendnya juga. Legend ini perlu agar kita bisa tahu yang kuning itu apa, yang biru itu apa. Legend itu untuk description ininya ya. Description si line-nya itu tuh menandakan si line biru itu dia tuh aktual kah, prediksi kah? Itu kita perlu ya. Kalau nggak ada itu ntar kita bingung ntar mana bacanya yang aktual, mana bacanya yang prediksi. Legend, oh iya itu jangan sampai lupa. Legend, jangan lupa kurang buka tutupnya. Waduh salah. Terakhir ya tinggal di show. Oke, selesai. Di sini kita akan coba running. Oke, ini ada error. Date-nya salah ya. Name date is not defined. Oke, kita coba cek ke bawah ke atas dulu. Saya curiganya ini saya salah ngasih di apa ini harus pakai date ordinal ya. Datanya date. Dates sama dengan data. Oh ya, sorry. Kita belum kasih ininya. Nah, ini baru benar. Oke. PLY. Oh, sorry, PLT. Maaf. PLT label. Plot table. Oke. Nah, di sini sudah terlihat ya gitu. Dengan judul actual versus predicted harga kartu Freedom Gundam Secret Battle Spirit per periode. Nah, jadi di sini dataset saya itu dari Januari, Februari, Maret. Dari Maret ya sebenarnya tuh. Datanya dari Maret 2020 sampai dengan 2023. Januari, Februari, Maret, April, Mei ya sampai Mei ya. Karena yang terakhir tuh Mei. Nah, di sini kelihatan kan ya bahwa dia itu secara harga belinya itu dia tuh harganya naik gitu ya. Harganya naik gitu sampai dengan 2023 bulan 5 ini sehingga prediksinya itu menghasilkan value garis lurus tarik value apa ya garis tarik lurus ke atas seperti ini sehingga dari untuk sekitar periode 2 atau 3 bulan ke depan ini harga tetap akan naik gitu ya secara prediksinya gitu karena ini dari baseline garis prediksinya itu masih terukur karena masih lebih banyak value yang ada di atas ya di atas garis ini ketimbang yang di bawah gitu. Kalau di bawah ini tetap juga walaupun dia sempat turun dia menunjukkan statistika bahwa data itu tetap naik gitu. Nah, ini saya akan cerita dikit ya. Ini tuh saya bahas tentang apa sih? Jadi di hobi saya tuh suka main kartu. Nah, saya tuh beli kartu ini si Freedom Gundam ini sekarang dia harganya di 6.980 yen gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kalau kita tadi lihat di grafiknya gitu. Ini yang 2023 bulan 5 ini harga terakhirnya itu adalah harganya 6.980. Nah, tapi saya di sini punya record bahwa punya record atau punya dataset sendiri agar reminder saya kapan saya harus beli kartu itu. Nah, dari tahun 2020 bulan 5 ini kartu ini tuh dia tuh harganya tuh hanya 1000 berapa ya? 1125 yen gitu ya. Ini kalau saya tunjukkan datasetnya sebenarnya ada sih. Oke, coba ini ya. Saya coba tunjukkan datasetnya. Oke, nah ini mungkin kelihatan ya gitu ya. Ini yang sudah saya simpan datasetnya ini per bulan ya, saya maintainnya gitu ya. Per bulan saya dapat ini kalau dulu tuh harganya tuh 1256 ya, harga dia pertama kali rilis gitu ya. Tapi lama kelamaan tuh harga itu naik gitu ya karena
memang kartu itu sedang dicari atau kartu itu emang lagi jago-jagonya gitu kan, lagi banyak yang ingin banyak orang gunakan lah gitu kan ya. Dan dia staple ya, generik gitu, bentuknya bisa digunakan di mana-mana gitu kan. Sehingga harganya itu makin lama makin lambung, makin tinggi gitu. Sampai sekarang dia harganya cukup naik cukup tinggi ya, di harga 6.980 gitu. Yang dimana bisa kita lihat tadi di sini itu harganya juga 6.980 gitu. Nah, oke, kita kembali lagi ke sini. Nah, dari sini kita tahu nih bahwa untuk harga belinya sendiri, si harga beli kartu Freedom ini kemungkinan besar juga kita bakal masih bisa naik ini. Jadi kalau misalnya kita mau beli sekarang gitu, masih memungkinkan di bulan-bulan ke depan itu kita untung kalau misalnya kita akan jual gitu ya. Tapi kita harus lihat juga dulu gitu kan ya. Karena harga jual itu dia pasti lebih rendah daripada harga kita beli kan gitu. Nah, tapi kalau ketika harga jualnya itu sudah melebihi dari harga kita beli ya, why not kalau misalnya kita mau jual gitu ya. Nah, dari table ini sendiri juga kita bisa, kalau tadi kan kita lebih fokus ke harga beli ya. Nah, kalau kita mau lihat harga jualnya juga atau harga standar atau harga jual termahal juga bisa. Nah, ini coba akan saya implementasikannya untuk yang harga jualnya. Sebenarnya kita bisa juga ulang ya. Sekarang kita ulang aja. Jadi di sini saya akan running ulang. Saya akan pilih filenya, dataset CSV. Oke, sudah 100%. Oke, sudah. Habis itu saya import pandanya lagi. Lalu saya running lagi ya. Saya running lagi seperti ini. Sudah dapat. Lalu saya running lagi yang di bawahnya sama. Import juga. Kita baca dulu apakah ada error sampai sini. Nggak ada, aman. Ya, kita jangan lupa diuraikan dulu diuraikan tanggal formatnya menjadi date time. Lalu kita konversi ke bentuk ordinal. Kita tentukan dulu, ekstrak dulu independen mana yang variabel X dan variabel Y. Nah, sebelum itu tadi kan kita mau ngambilnya tadi kan harga beli ya. Nah, sekarang misalnya kita mau ambilnya harga jual. Nah, ini kita copy aja nih. Ini kita copy, kita ganti di sini. Kita jadikan harga jual yen. Nah, kita running. Oke. Habis itu linear regressionnya ambil. Lalu kita masukkan datanya, si harga jual tadi dan date ordinalnya. Setelah itu kita lakukan model prediksi. Lalu kita tes value prediksinya muncul atau enggak. Muncul. Setelah itu baru kita juga rename di sini harga belinya jadi harga jual tadi ya. Ya, kita running. Nah, secepat itu kita juga bisa mendapatkan ininya ya. Secepat itu juga kita bisa mendapatkan data gitu untuk mengambil keputusan kapan memang kita harus beli dan kapan harus jual. Nah, kalau di sini kan kelihatan nih bahwa kayak harga jualnya tuh cukup naik juga gitu ya. Tapi di daerah 2021 bulan 5 sampai dengan 2022 bulan 1 itu dia sempat ada di bawah baseline gitu ya. Karena kalau di bawah baseline itu berarti dia ya harga jualnya itu nggak nutup, hampir hampir nggak nutup dari harga beli lah ya gitu kan ya. Nah, tapi justru di bulan-bulan inilah seharusnya kita membeli sih kartunya itu gitu loh ya. Oh, ini sebentar, saya rubah dulu. Jual ya. Nah, di bulan-bulan ini tuh adalah saat yang tepat kita untuk beli gitu. Ketika kita beli, nah kalau misalnya di harga jualnya dia udah naik gitu kan, misalnya harga belinya harga kita beli di harga segini dan kita jual di harga segini di bulan-bulan 2023 gitu kan ya, memang periodically-nya secara periodically itu setahun ya gitu. Nah, itu kita udah dapat untung tuh gitu ya. Jadi dari harga kartu yang kayak gini aja, dari hal-hal simpel seperti ini yang jatuhnya hobi, kita dengan melakukan analisa ini kita bisa tahu gitu kan ya, secara linear regresi, secara prediktifnya itu dia itu memungkinkan nggak sih kita mendapatkan untung dari kita jual kartu tersebut gitu kan ya. Dari kita kapan kita harus belinya, di bulan apa, dan kapan juga kita harus trennya kita harus menjual si kartu tersebut gitu kan ya. Sebenarnya banyak lagi ya, ini ada harga belinya, harga jualnya, ada juga harga standar, dan terakhir ada harga jual termahal gitu ya. Tapi yang akan saya demokan saat ini hanyalah dua parameter tadi ya, kolom tadi harga beli dalam yennya dan juga harga jual dalam yen gitu.
Paling seperti itu sih. Apabila nanti ada kemungkinan untuk dipresentasikan lagi ke depannya, ya kita akan coba presentasikan ya di tugas besar. Kalau nanti Pak Hanif memang akan coba panggil beberapa orang untuk dipresentasikan di pekan-pekan selanjutnya. Nah, dari saya paling itu saja. Itulah tugas besar yang sudah saya kembangkan ya, yang sudah saya develop menggunakan metode prediksi, membandingkan aktual dan prediksi dari harga beli dan harga jual kartu Freedom Gundam Secret Battle Spirit menggunakan metode linear regresi gitu ya, untuk mengecek sekiranya untuk bulan-bulan ke depan apakah kita untung atau rugi gitu kalau misalnya kita jualnya di bulan-bulan tersebut, dan kita bisa lihat kayak stagnannya untuk bulan ke depan itu apakah ada kemungkinan untuk secara prediksinya naik ataupun turun. Tapi kembali lagi, prediksi ini tidak selamanya benar ya, kan namanya prediksi masih bisa salah gitu kan, dan namanya prediksi itu hanyalah pembacaan data juga gitu ya. Kalau misalnya masih ada juga kemungkinan prediksi ini salah karena ya namanya harga itu masih bisa naik turun gitu ya, sesuai dengan tren juga yang berlaku. Apabila misalnya tiba-tiba nih bulan depan atau 2 bulan ke depan rupanya ada pengumuman bahwa si kartu yang mahal ini di-banned gitu, atau nggak bisa dipakai lagi atau nggak bisa dimainkan lagi, wah otomatis harganya juga jatuh kan, harganya jatuh, harganya turun, jadi nggak punya harga lagi, bisa juga turun gitu loh. Yang awal di sini diprediksi naik, nah aktualnya bisa aja turun. Tapi kalau misalnya kita butuh pendataan dan lebih meyakinkan aja untuk mendapatkan sebuah knowledge dan wisdom, akan lebih baik kalau kita sebelum melakukan tindakan kita melakukan analisa terlebih dahulu. Sekian, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Saya Sabel Nanaria, pamit untuk diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.